2026 yang akan datang masih tetap eksis melaksanakan manaqib online. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan khidmat ilmiah ini kita juga bertabaruk ke kitab Fadhilus Syuhur. Ini bulan Rajab masuknya ya. Saya mengambil satu huruf saja. Huruf Ro di bulan ini Guru Agung mengartikan ridho keriduan Allah. Ridho Allah ini setiap sebelum berzikir selalu dipanjatkan pada doa munajat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ilahi, wahai Allah, anta engkaulah maksudi yang aku maksud. Wa ridhaka matlubi, dan keriduanmu lah yang aku cari. Atini mahabbataka, berikanlah kepadaku kekuatan untuk bisa mencintaimu. Wa atini ma'aka abada. Ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Dan juga berikan kekuatan kepadaku untuk mengenalmu, dan aku memohon kepadamu untuk selalu bersama selamanya. Nah, dengan talqin zikir, hakikinya, esensinya, embrionya sudah didapatkan. Semua permintaan yang senantiasa dibimbingan guru mursyid kita amalkan setiap sebelum zikir jahar. Namun demikian, dengan khidmat ilmiah ini, semoga menambah wawasan, menambah keyakinan terhadap rasa kita semua dalam berthariqah. Yang pertama, ilahi anta maksudi. Jadi dalam berthariqah ini, di talqin ini, berguru mursyid ini, yang pokok adalah supaya kita bisa wusul ilallah, bisa sampai kepada Allah. Dengan talqin zikir itulah Syekh Mursyid mengusulkan seluruh ruh kepada Allah, kepada Tuhannya. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mesti kita syukuri dengan talqin zikir anugerah yang paling agung, kita telah diusulkan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala apapun profesi kita. Yang kedua, waridho kamatlubi. Kita ini juga dicontohkan, dibimbingkan senantiasa mengucapkan waridho kamatlubi. Keridhaan Allah yang aku cari. Ya, nah ridho Allah ini dijelaskan oleh guru mursyid di kitab Fadhailus Syuhur dengan beberapa penjelasan, dengan beberapa referensi menurut para ahli ulama, ahli ma'rifat. Di antaranya ada sururul qalbi bimuril qada. Yang pertama di antaranya itu, jadi bahagianya hati dengan berjalannya ketentuan Allah. Itu definisi dari ridho. Jadi kalau siapapun telah tertanam, telah tumbuh ridho terhadap Allah di dalam jiwanya, maka pasti dia akan surul qalbi bimuril qada. Rasanya hatinya senantiasa gembira, bahagia, menerima perjalanan peristiwa takdir Allah yang diberikan kepada hamba tersebut. Maka salah satu prinsip bertasawuf itu jangan meminta, jangan menolak. Tidak boleh meminta, tidak boleh menolak. Nah ini mesti disadari, difahami dengan seksama, supaya kita semua posisinya di mana saja, dilahirkan lewat orang tua siapa saja, dengan latar belakang suku, bahasa, ekonomi, apapun itu adalah semua qada Allah. Qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita, mesti kita bergembira. Semua adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini panjang sebetulnya ya, berbicara tentang bahagianya hati, gembiranya hati, jiwa dengan takdir Allah. Jadi tidak melihat apa dan siapanya yang ada dalam lingkungan kita, sekitar kita, tetapi
kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita tembus bahwa semua tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada yang menghendaki kecuali Allah. Maka kita yang sedang dibimbing oleh guru mursyid, guru agung Hadratus Syekh Bangsa Abbas Qaddasallahu Sirrah, juga dididik dengan sebuah komitmen dalam bertasawuf, sebuah doa yang ahli tasawuf sering mengungkapkan, guru kita juga pernah menyampaikan, Bangsa Abbas, uridu alla urida illa ma aradallahu li. Aku ingin supaya aku tidak ingin kecuali apa-apa yang Allah inginkan untukku. Ini mendasar para ikhwan semua. Ya. Jadi di antara keinginan kita dalam bertorikoh itu, ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya, yang mengungkapkan, yang memviralkan doa ini. Uridu alla urida. Aku ingin supaya aku ini tidak ingin. Illa ma aradallahu li, kecuali apa-apa yang Allah inginkan kepadaku. Jadi menginginkan keinginan sendirinya tidak ada. Keinginan syahwat, keinginan nafsu yang bertentangan dengan keinginan Allah itu dimohonkan ditidakadakan. Kecuali aku menginginkan apa saja yang Allah inginkan untuk contoh. Allah dan Rasulnya dan guru mursyid menginginkan kita sholat awal waktu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi keinginan itu timbul, aku selalu ingin menjaga sholat awal waktu, aku ingin bagaimana caranya. Nah, itu keinginan-keinginan yang diinginkan Allah. Ya, terus ini dirasakan ketika kita mengamalkan amaliyahnya, mendengarkan khidmat ilmiah dalam setiap sesi manakiban. Nah, ini lama-lama muncul, Bapak Ibu semua, ikhwan akhwat. Memang penting sekali ya, khidmat ilmiah ini tidak bisa dianggap sepele, tidak boleh. Ini sebuah bimbingan dari guru mursyid, ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Oke, itu tentang ridho. Yang pertama adalah bahagianya hati, senangnya hati terhadap apa saja takdir Allah yang hadir, yang terjadi terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Kalau kita menolak, kalau kita marah, kalau kita bete, nah berarti belum ridho. Pertanyaannya bagaimana supaya hati kita bisa ridho, bisa tenang bahagia. Bagi yang belum talqin, tentu yang pertama talqin dulu. Bertemu dengan Syekh Mursi, dengarkan kalamnya, ya, untayan mutiaranya. Nanti terus kita ke dalam, memahami siapa kita, harus bagaimana kita, dan seterusnya. Perjalanannya panjang, Bapak Ibu semuanya. Ya, itu rasa, ngolah rasa. Ya. Nah, yang kedua, definisi ridho ada juga ulama tasawuf yang menjabarkan bahwa ridho itu adalah Allah tatluba, sorry. Ya, yang kedua ada yang menjelaskan definisi ridho itu adalah Allah tatluba li'amalika bil jannah wala tasta'id bika minan nar. Artinya ridho yang kedua, ada juga yang mengartikan bahwa ridho itu engkau tidak meminta pahala terhadap amal yang engkau lakukan dengan surga. Jadi tidak mengharapkan balasan surga terhadap perbuatan yang dilakukan. Sholatkah, ngajikah, manakibkah, khotaman,kah, baca Quran, sedekah, apa saja. Ibadah-ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, bagi orang ridho itu tidak berharap dibalas. Ya, tidak dibalas. Atau juga orang yang ridho dalam pandangan ahli sufi adalah mereka yang juga tidak memohon pertolongan Allah, perlindungan Allah juga dari panasnya neraka. Artinya orang yang ridho versi tasawuf itu tidak minta surga, tidak takut neraka. Begitulah kesimpulannya. Nah, ini dalam Bapak Ibu sebetulnya.
Ketika orang rasanya sudah di sini, maka kehidupannya tidak akan hitung-hitungan. Jangankan kepada sesama manusia, kepada Allah pun tidak akan meminta upah. Nah, ini jika jiwa ridho, mental ridho ini tertanam, tumbuh pada diri kita semua, aktivitas kita apapun, Bapak Ibu, dimanapun, dengan siapapun, saya menjamin, saya meyakini, orang ini akan all out, maksimal kerjanya, maksimal etos kegiatannya. Tidak bertanya ini upahnya berapa, ini digaji enggak, nanti dikasih apa. Itu belum jauh dengan ridho, kata ridho. Masih antara apa, tukar menukar perbuatan kegiatan dengan materi masih jauh. Nah, kita dicontohkan, dibimbing oleh Syekh Mursyid tidak seperti itu. Mari terus belajar, meningkatkan rasanya, dikuatkan lagi dikir jaharnya, dan semua amaliyahnya, sehingga jiwa ridho, sifat ridho ini muncul. Antara kita dengan Syekh Mursyid saja, sebagai panjang kepada Allah. Ya, itu tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Sebagai apa saja, saya tidak sebut satu persatunya karena banyak aktivitas di kita, maka orang yang ridho ini sekali lagi, dia kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas itu betul-betul. Maka orang-orang yang seperti ini terlihat wajahnya selalu bahagia, wajahnya selalu ceria, ya. Itu mau disebut, mau tidak, mau diapresiasi, mau diberi hadiah, mau tidak, it's okay. Antara saya dengan Abah Awas saja kok. Itu keren. Ya, sekali lagi, orang seperti ini dilempar di mana saja, artinya ditempatkan di mana saja, dia siap tempur. Dia siap bangun. Oh, tuh, dia siap berkembang. Dia siap berkolaborasi dengan siapapun tanpa pandang bulu, karena yang dilihat bukan makhluk tapi sang kholiknya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, rasa-rasa ridho ini akan terus tumbuh subur dalam jiwa kita semua dengan terus-terusan kita memperbanyak amaliyah, terutama dzikir jahar. Ya, dzikir jahar itu yang saya rasakan ketika intensitas kuantitas pengucapannya banyak, ya, itu lebih banyak membukakan sir kita. Tentu semua atas limpahan sir Syekh Mursyid yang dimasukkan ke dalam jiwa kita. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa lebih dari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.